Duh, bulan depan udah sweet 17 ku nih. Harus diet. Malu aku badanku kayak gini pakai gaun tuh. My bro, my sis. Kembali lagi dengan brother kesayangan kalian. Buat yang cowok, jangan terlalu sayang, nanti gay. Dan seperti biasa, buat yang cewek, jangan terlalu sayang, nanti aku dikaplok pacar kalian. Kalau belum ada pacar, kalian yang dikaplok pacarku. Kita ketemu lagi pada SPF dengan cerita baru, cerita yang unik, seru, dan pastinya semoga bisa bermanfaat buat my bro my sis semuanya. Kita nggak usah banyak cincong, ayo kita let's go. SPF bukan buat kulit, tapi sharing pengalaman fams. Oke, seperti biasa, aku disclaimer dulu, aku tuh udah minta izin. Kalau aku mau sharing kisahnya, kita punya fams. Kok nggak enak ya pakai bahasa Indonesia? Kisahnya our fams. Ada yang bisa tebak, fams kita kali ini cewek atau cowok? Yes, salah sekali. Bukan cowok, tapi cewek. Our sis. Seperti hook di awal, our sis ini usianya 16 tahun, mau 17 tahun. Tinggal 1 bulan lagi nih. Dan seperti biasa, pastinya dirayain Sweet 17. Our sis ketemu aku dalam sesi virtual personal trainer, dan our sis sharing nih, dia punya keluh kesah. Kalau 1 bulan lagi itu mau Sweet 17, tapi badan kayak gini, dia tuh malu. Pakai gaun kalau badannya jelek, pengennya yang bagus gitu loh. Aku percaya masih lainnya juga gitu, pas Sweet 17 pengen badan yang bagus. Nah, tapi yang seru di sini, our sis tuh pengen badannya tuh langsung bagus, ramping, pakai gaun itu seksi. Dalam waktu 1 bulan nih, but yang jadi problem, kondisi fisiknya our sis yang sekarang, itu bukan yang gendut sampai obesitas, tapi ya udah termasuk gendut yang berisi gitu. Nah, our sis minta, aku bakal lakuin apapun, sekeras apapun, se-ekstrim apapun, asal aku bisa nih kurus, ramping, seksi, bagus. Sampai nunjukin foto nih, pengen kayak gini badanku. Ya, badan-badan influencer yang bagus-bagus gitu. Nah, aku share ke our sis. Basically, tubuh manusia itu secara alami, kita nggak pernah bisa nakar. Kita mau bakar lemak, buang lemak, pakai lemak tuh seberapa banyak, tiap harinya, tiap minggunya, tiap bulannya itu nggak tertakar. Nggak ada rumus pasti, nggak ada penelitian pasti yang udah nyebutin, oh pasti segini, umur segini, tinggi segini tuh pasti segini. Nggak bisa. Setiap orang bakal beda-beda, disesuaikan dengan dia punya kondisi fisik, komposisi tuh, metabolisme, aktivitasnya, dan masih banyak lagi. Tiap orang intinya punya kemampuan untuk fat loss-nya sendiri-sendiri. Jumlah yang dia bisa fat loss-kan dalam periode tertentu itu beda-beda setiap orang. Tapi yang sudah pasti, itu ndak instan. Bertahap dan ndak bisa sekejap tek langsung kurus gitu dalam waktu seminggu langsung blek gitu, ndak bisa. Magic. Nggak ada yang instan, proses, tapi bukan berarti nggak bisa dimaksimalin. So, aku sharing ke our sis, jujur sis, aku nggak janji bisa bikin badannya our sis bakal kayak gini, blek gini. Tapi yang aku bisa janji, kita bakal maksimalin fat loss-nya badannya our sis dalam periode waktu 1 bulan ini. Kita semaksimal mungkin. Nah, our sis bilang, bro, aku lakuin apapun deh. Mau diet air kah? Atau konsumsi suplemen A, B, C, sampai Z, tak sikat asal bisa. Toh aku lihat atlet-atlet UFC itu diet air bisa ya. Nah, aku share ke our sis. Mereka ngelakuin sejauh itu, kan ada tujuan yang jelas dan pasti. Bukan tanpa alasan yang kurang kuat nih. Jujur aja, kalau untuk hanya alasan untuk Sweet 17, itu ndak kuat fondasi alasannya. Alasannya itu, sorry to say, terlalu receh. Kalau harus sampai ngorbanin kesehatan untuk nggapainya. Soalnya balik lagi diet air atau diet ekstrim lainnya, mau konsumsi suplemen apa-apa, itu sebenarnya cara yang agak kurang tepat dan kurang sehat bagi tubuh kita. Khususnya ke depannya nih nanti. Masa sih hanya buat Sweet 17, biar bisa transformasi tubuhnya seperti influencer yang our sis pengen itu, tapi ke depannya nanti our sis korbanin kesehatannya. Malah nanti kacau balau, amburadul, gak karu-karuan. Eman kan, apalagi our sis masih muda, mau bergerak sejauh itu. Nah, setelah itu our sis mikir-mikir, merenung, dan our sis mulai setuju dan masuk dengan apa yang aku sharingkan. Terus aku bilang ke our sis, balik lagi aku gak bisa janji banyak, tapi yang paling aku bisa janji, yang 100% aku bisa janji,
Kita maksimalin semaksimal mungkin. Dalam 1 bulan ini, kalau sis mau benar-benar all in, kerja keras, disiplin, konsisten, kita bisa maksimalin fat loss-nya our sis. Kita nggak tahu hasilnya bakal kayak apa, tapi yang aku bisa janjiin itu pasti worth it. Dan setelah sis mikir-mikir sejenak, dia bilang, ayo dah gas. Aku bakal janji sama diriku sendiri, aku bakal sedisiplin mungkin, sekonsisten mungkin, sekerja keras mungkin. Wah, aku langsung salut sis, mantep tuh. Semangatnya sis itu bekal paling penting buat kita mulai. So, kita langsung aja mulai. Kita nggak punya banyak waktu, so hurry up. Seperti biasa, ambil data, tinggi badan, lingkar perut, bla 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 bla. Kemudian ada cek fisik, mobility, strength, endurance, bla 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 bla. Dan setelah melalui beberapa perhitungan yang sebenarnya simpel, tapi aku pura-pura seakan-akan itu rumit, memang dari segi presentase, masa lemaknya our sis itu nggak masuk kelas obesitas, nggak, tapi levelnya udah berlebih. Di atas ideal, tapi nggak sampai obesitas kok. Terus aku minta sama our sis sebelum kita mulai, ayo sis, kita set goal yang detail, dalam 1 bulan ini pengen turun berapa kilo, presentase lemak berapa banyak, detail dan masuk akal, buat our sis lebih semangat. Ada hal yang jelas nih yang pengen dikejar. Oh sekian, sekian, sekian. Jadi ada semangatnya, motivasinya buat ngejar. Ada targetnya. So setelah itu, kita mulai, kita punya journey, kita punya fight, kita punya perang dengan diri kita di masa lalu untuk gapai diri kita di masa depan yang lebih baik. Seperti janjiku ke our sis, aku pengen memaksimalkan tapi masih dalam level yang sehat, bukan memaksimalkan tapi sampai ke level yang tidak sehat. So aku agak sedikit agresif. Ini kita bilang masalah pola dietnya our sis nih. Biasanya kalau aku masuk pengenalan tuh paling cepat itu 1 minggu. Bisa 2 minggu, 3 minggu, kalau ada yang santai bisa 1 bulan, tergantung tiap my bro my sis nyamannya ya apa. Sebenarnya aku ngeplan buat our sis ini pengenalan juga 1 minggu, tapi itu rencana cadangan kalau our sis belum bisa penyesuaian dengan baik, atau belum beradaptasi dengan baik dengan program fat loss yang kita akan jalani, alias belum terbiasa. Tapi memang aku udah target ancang-ancang 4-3 hari ini untuk pembiasaan. Kalau our sis bisa, kita langsung gas. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya balik lagi ke plan dasar 1 minggu. Dan sesi pengenalan adaptasi awal ini, untungnya our sis tuh, mungkin karena dia juga semangat, konsisten, dia pengen betul-betul gapai goalnya, dalam waktu 4 hari aja kelar. Maksudnya udah bisa beradaptasi dengan baik, udah bisa penyesuaian, pengenalan tuh udah berjalan dengan lancar, terbiasa tuh dalam 4 hari. Nah, so di hari ke-5, 6, 7 pada minggu pertama, aku bisa langsung naik level nih. Aku upgrade lagi program dietnya nih, pola makan. Jadi aku kurangin lagi asupan karbohidratnya, perbanyak sayur dan protein. Tapi di hari 5, 6, 7, pengurangnya belum seberapa agresif, tapi tetap tak kurangin. Nah, baru masuk ke minggu kedua, itu yang udah agak agresif lagi dikit pengurangan karbohidratnya, tapi bukan yang parah gitu agresifnya, ndak. Kalau kasarannya biasanya normalnya aku nguranginnya gini, 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 gini. Tapi untuk our sis agak gini, 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 gini. Nah, jadi kayak gitu. Mungkin my bro my sis bisa bayangin. Nggak yang langsung hook gini. Nggak. Tapi aku juga sambil cek-cek juga. Apabila memungkinkan, respon tubuhnya our sis bagus. Di minggu ketiga, aku bisa lebih agresif lagi sedikit. Nggak yang too much, tapi tambah lagi agresivitasnya sedikit. Untuk pengontrolan gula dan karbohidrat, serta penambahan protein dan sayur-sayuran ini. Dan untungnya tiap minggu respon tubuhnya our sis ini oke. Jadi bisa agak nambah terus nih agresifnya nih. Yang jadi challenge, ya apa caranya our sis ini nggak terlalu tersiksa juga. Kita boleh serius, boleh fokus, boleh agresif, tapi jangan sampai tidak nyaman juga. Ujung-ujungnya nanti our sis stres, kepikiran, tidak nyaman, gak maksimal, gak semangat, malah kacau balau semuanya. Jadi aku tetap ngakal, ya apa caranya tetap masukin nih makanan-makanan kesukaannya our sis dalam program dietnya ini. Dessert. Even agresif, tapi lidah tetap happy nih. Jadi aku bisa akalin makanan-makanan sweet food kesukaannya our sis, aku masukin sebelum dan sesudah dia olahraga. Strategi yang sama, my bro my sis juga bisa praktekin tuh. Karena pada dasarnya, goalnya our sis memang pengen nanti Sweet 17 itu bisa bagus badannya. Tapi untukku personal, goalku untuk our sis bukan hanya itu. Bukan hanya biar our sis bisa happy, lihat kondisi fisiknya, badannya, posturnya nanti pas Sweet 17 pakai gaun cantik, seksi, enggak.
Tapi aku nggak mau stop Our Sis jalanin hidup sehat ini hanya sampai dia nanti pesta Sweet 17. Aku pinginnya Our Sis tetap lakuin, jadiin lifestyle bahkan, seterus-terusnya. Setelah pesta, seterus-terusnya masih dilakuin. Hidup yang sehat ini dijaga terus. That's why aku melakukan beberapa pengakalan tadi, supaya Our Sis happy, fun, dan nyaman ngelakuinnya. Even kita lagi serius nih, kejar target kasarannya. Tetap seminggu sekali ada cheat meal di hari yang pas pastinya. Sekarang kita bahas olahraga nih. As always, yang aku programkan tuh gabungan dari angkat beban dan kardio. Karena ini lagi fokusnya pengen fat loss, angkat beban dulu baru kardio. As always kayak gitu sederhananya. Tapi aku variasiin, sesuaikan dengan berapa hari yang Our Sis bisa sediain untuk olahraga. Tapi karena Our Sis begitu semangat kan, dia udah langsung bilang, aku setiap hari bisa olahraga. Udah seminggu 6 kali deh aku olahraga, aku bisa. Nah, bukannya aku nggak mau atau males atau apa, tapi ditakutkan nanti overtraining. Kalau overtraining ini ujung-ujungnya juga nggak maksimal. Malah nanti Our Sis lemes, nggak termotivasi lagi, dan bisa malah ke sakit yang tidak diharapkan. So, aku bilang ke Our Sis kita bertahap deh. Di minggu pertama ini kita 3-4 kali. Minggu kedua, ketiga, keempat baru boleh kita tambahin, kita adjust lagi deh. So, seperti itu. Kemudian juga untuk program latihannya, aku plankan dan aku kasih variasi juga biar nggak bosen. Dan karena backgroundnya Our Sis ini bukan yang terlalu aktif dan rutin olahraga, it's okay kita start dari basic. Ku programkan workout yang khusus untuk pemula dan tetap bisa memaksimalkan program fat loss-nya Our Sis. Gerakan-gerakan yang basic, simple, bervariatif, dan aku juga kasih goal ke Our Sis untuk at least bisa melakukan 3 gerakan dasar body weight. Bukan hanya bisa melakukannya aja, tapi juga bisa melakukannya dengan benar. Squat, sit up, push up. Tapi yang tidak lupa juga, workoutnya harus berprogres. Tetap ku tracking, Our Sis ku push juga agar bisa berprogres. Bukan hanya lemak yang turun, tapi level fisiknya juga meningkat, level up terus. Itu dari segi workoutnya. Sekarang dari segi istirahatnya, aku saranin Our Sis, ayo disiplin, jangan bergadang. Paksa tubuh untuk tidur dan bangun di jam yang sama terus setiap harinya. At least gitu dulu. Misal kebiasaan tidur jam 9, bangun jam 6, gitu terus setiap hari. Kualitas tidur itu pengaruh loh, my promises, kalau kita yang lagi ingin program fat loss. Pengaruh banget malah. Jamin aku 100% kalau tidur kalian kualitasnya jelek, banyak jeleknya, fat loss kalian nggak bakal maksimal. Karena di saat kita tidur, kita recovery, tubuh kita recovery, itu bakal sangat berpengaruh terhadap fat loss kita, bagaimana tubuh kita melakukan fat loss dan memaksimalkan fat loss kita. So, aku sharing ke Our Sis juga untuk perhatikan masalah tidur nih. Nggak hanya makan, olahraga, tapi juga tidur. 3 kombinasi ini dilakukan dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, disiplin dan konsisten, jamin maksimal juga fat loss-nya. Oh ya, balik lagi bentar ke workout tadi. Kalau untuk pola diet kan aku ada agresifnya itu. Kalau untuk program workout, aku sesuaikan dengan kondisi fisik dan respon fisiknya Our Sis. Itu nggak memungkinkan kalau yang agresif-agresif banget, nggak kayak pola dietnya tadi, program makan. So, tetap aku level up, even nggak terlalu agresif, tapi aku always akalin biar tetap maksimal untuk fat loss-nya. So, selama 4 minggu ini, bersyukur banget semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, nggak ada kendala, sesuai plan. Dan kerennya lagi Our Sis itu bener-bener disiplin, konsisten. Diet itu sesuai plan terus, gak tau cheating, gak tau bolong. Olahraga, sometimes aku suka kasih challenge dikit, tak semprotin challenge. Our Sis itu gas, dengan penuh semangat, gak nyerah, dihajar terus. Keren banget sih, seriusan. Sampailah kita di H-1 sebelum pestanya nih. Di H-1 sebelum pesta, aku dalam tanda kutip ngelakuin tes ulangan gitu kalau di sekolah. Tapi di sini ya bukan tes yang kayak apa, enggak. Hanya balik lagi, aku ambil data lagi. Tinggi badan, lingkar perut, bla bla bla. Tes fisik juga, mobility, endurance, strength, bla bla bla. Bersyukur Pol untuk tes fisik, itu banyak improvement banget. Udah dalam tanda kutip gak se-weak, gak selemah dulu. Kalau untuk persentase massa lemak, berat badan, bersyukur Pol bisa sampai target dan goal yang kita udah buat di awal tadi. Wah, itu jujur aku seneng Pol, happy, bersyukur juga, happy for Our Sis. Even badannya Our Sis tuh belum sama kayak influencer yang dia pinginin, tapi aku bersyukur banget denger sharingnya Our Sis setelah acara Sweet 17 itu.
Our sis bilang teman-temannya banyak yang bilang dia kurusan, terus dia juga ngerasa badannya lebih ringan, lebih seger, bertenaga, fit. Dia juga lebih percaya diri. Wah, aku bersyukur banget sih. Happy for our sis. Nah, hadiah dari menjalankan hidup sehat itu nggak hanya dalam bentuk kita gapai goalnya kita. Sometimes hadiah itu datang dalam bentuk yang unik dan tanpa kita sadari. Seperti tadi, kita ngerasa lebih percaya diri, badan ngerasa lebih ringan, lebih bertenaga. Banyak yang udah bilang kita kurusan. Hal-hal yang kayak gitu itu juga hadiah karena kita jalanin hidup sehat loh benernya. Hadiah yang kita nggak sadari. Dan aku juga benernya happy Paul, karena goalku yang satunya lagi untuk Overseas ini juga bisa tercapai. Overseas gak stop jalanin hidup sehat setelah pesta Sweet Seventeen, tapi setelah itu dia masih terus nih, dijalanin terus. Hidup sehat, pola diet yang benar, olahraga, tidur dijaga. Overseas sih bilangnya dia ketagihan ya, dibilang kurus sama temen-temennya. Yeah, she's addicted. Dan juga badannya belum kayak influencer yang dia pinginin, jadi dia masih mau gas terus. Ya, bagus lah, aku happy banget. At least, pola hidup sehat ini bisa pelan-pelan dimasukin, dijadiin lifestyle-nya Overseas. Bukan hanya sekedar cure, tapi dijadiin lifestyle yang terpenting. So, sekian sharing dari kisahnya Overseas, pengalamannya Overseas yang seru. As always, aku harap sharing ini bisa bermanfaat buat kita semua. Buat my bro my sis di luar sana yang mungkin ngalamin hal yang sama, semoga sharingku bisa bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan share ke orang yang kalian sayangi. Kita ketemu lagi minggu depan. Ciao!